ini kita akan ngebahas banyak hal tentunya, karena bedanya acara live TikToknya Berbinar yang hari ini sama yang kemarin. Kalau kemarin di hari Sabtu setiap jam 3 di Instagram, kami selalu ngebahas tentang topik yang sudah kami bawa di feed Instagram Berbinar. Tapi kalau di live TikTok kali ini yang kami belum punya namanya, tentu Sobat Binar boleh juga ikutan buat kontribusi, buat kasih nama. Selamat malam Lutfi, dan buat teman-teman boleh banget berkontribusi untuk tahu atau kasih nama gitu ya, kira-kira live TikToknya Berbinar ini cocoknya kasih nama apa sih ya gitu ya. Dan kalau kita di Berbinar itu punya beberapa produk yang free, yang kalau di 3 produk kami yang utama itu ada kelas konseling sama psikotes. Di kelas kami punya produk free yang namanya Bisikan, yang salah satunya itu muncul di teman-teman semua tiap hari Sabtu jam 3 sore sampai jam 4 sore. Di situ namanya Bisikan ya, bicara asik psikologi ala Berbinar. Nah, kalau di produk konseling kami punya yang gratis namanya Coba Ungkapkan. Itu setiap awal bulan kami akan share survei atau kuesioner gitu, yang dimana teman-teman bisa buat curhat anonim, nggak perlu kasih tahu namanya, tapi nanti di akhir bulan, di awal bulan depan itu nanti akan kami kasih jawaban dari keluhan atau kendala atau curhatan teman-teman yang mau disampaikan lewat Coba Ungkapkan itu. Nah, kali ini di divisinya TikToknya Berbinar, TikTok Creator ini ngadain live TikTok. Nah, kami belum punya nama nih buat kira-kira apa sih cocoknya buat nama live TikTok yang Berbinar ini, karena modelnya beda sama Bisikan yang live Instagram di setiap hari Sabtu itu gitu. Nah, kali ini seperti biasa kita akan banyak ngebahas tentang psikologi seperti yang aku bilang tadi di awal. Tapi kalau minggu lalu di hari Jumat malam gitu ya, hari ini agak berbeda nih harinya gitu ya, karena ada beberapa hal. Berbinar minggu depan bakalan ada webinar training peer counselor, itu dimana teman-teman yang kebiasaan jadi teman curhat atau pengen ngasih curhatan dengan cara yang tepat sesuai kode etik psikologi, bisa banget ikutan di acara tersebut di hari Sabtu dan Minggu di minggu depan di tanggal 5 sampai 6 Agustus. Di sana nanti akan ada training peer counselor yang hasil dari produk divisi konseling product manajemennya Berbinar. Itu yang akhirnya kita bikin acaranya hari ini itu di hari Minggu malam gitu. Mohon maaf banget sih buat teman-teman Sobat Binar yang akhirnya kok hari Minggu malam gitu, padahal teman-teman ada acara gitu ya di hari Minggu malam. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan teman-teman lainnya Sobat Binar yang tertarik buat acara live TikTok ini seperti minggu lalu bisa banget ikutan ngobrol gitu ya, curhat juga boleh, apapun itu, karena kalau di live TikTok kami lebih general, kita bisa bahas apapun. Nah, kalau yang sekarang, kalau minggu lalu kan kita ngebahas itu ada beberapa hal tentang psikologi yang mungkin teman-teman Sobat Binar yang follow TikToknya Berbinar itu baru tahu, kayak misalkan bedanya psikolog sama psikiater itu apa gitu. Kemudian kalau psikolog apa, kalau psikiater apa, psikolog itu sekolahnya itu gimana, psikiater sekolahnya gimana, kalau psikolog itu boleh ngapain, kalau psikiaternya bolehnya ngapain gitu kan. Terus yang berikutnya, kalau kemarin itu juga minggu lalu kita ngebahas tentang kalau di dapat layanan psikolog itu diapain aja sih kayak gitu ya. Kalau di layanan psikolog kita itu bacanya ngasih apa aja, bedanya sama yang di psikiater gitu kan. Karena kalau di psikiater kan boleh suntik, boleh kasih resep, tapi di psikolog nggak boleh kasih kayak gitu. Nah, sekarang hari ini kita akan ngebahas juga, satu lagi, minggu lalu juga kita ngebahas tentang kenapa sih kok anak psikologi yang kuliah psikologi itu, baik itu S1 dan S2 itu sering banget dapat stigma negatif dari lingkungan sekitarnya kalau mereka itu kuliah jadi apa sih, kuliah jadi dukun atau kuliah jadi apa kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau sekarang ada beberapa mitos atau fakta yang menarik ya tentang psikologi yang mungkin teman-teman Sobat Binar perlu ketahui, mana yang benar mana yang enggak gitu. Yang pertama, kalau psikologi itu apakah sama seperti kalau kita ke dokter gitu. Kalau kita ke psikolog apakah sama seperti kita ke dokter? Yang kalau kita ke psikolog, kalau kita ke dokter itu datang langsung dikasih obat beres, enggak. Buat teman-teman yang belum pernah ke psikolog, jangan ngerasa takut dulu ya, karena ke psikolog itu memang saat ini di masyarakat kita stigmanya memang negatif banget, kayak
dipandang jadi kayak orang gila, orang bermasalah, orang yang kayak harus dijauhin gitu ya. Sama kayak pas kita zaman pandemi kemarin, setiap orang yang kena COVID itu akan dijauhin dan akan memperoleh perlakuan yang nggak baik dari lingkungan sekitarnya. Kemudian kalau di psikologi itu gimana gitu ya. Nah, jangan takut. Kenapa? Karena ke psikolog itu mirip sama kayak kamu ngobrol, cuma bedanya ngobrol sama temen, ngobrol sama teman apa sahabatmu itu kan mereka ngasih masukan berdasarkan dari point of view mereka, yang mungkin ada beberapa hal itu yang nggak mereka kuasai. Tapi kalau kamu ke psikolog, ada jaminan lebih baik ketika kamu itu ngobrol sama para psikolog, dapat masukan yang lebih bermakna, karena kami akan ngasih masukan itu dari sudut pandang yang lebih, perspektif yang lebih keilmuan gitu. Karena kami di psikolog atau sudah melewati fase masa belajar yang itu salah satunya itu adalah dengan memperbanyak jam terbang, bertemu sama banyak klien yang permasalahannya beragam gitu ya. Jadi harapannya dari situ kami bisa lebih menangani klien itu dengan lebih baik, sehingga teman-teman yang nanti ke psikolog bisa lebih yakin buat ke psikolog gitu. Terus kemudian jadi kalau ke psikolog datang gitu pasti akan tanya-tanyain dulu tuh kendalanya apa gitu. Kemudian buat teman-teman yang nggak pinter cerita, nggak pinter ngomong, nggak usah khawatir, karena kebanyakan psikolog itu pasti akan ngebebasin si klien itu buat cerita gitu. Jadi nggak bakal maksa, nggak bakal yang apa kamu harus cerita saat itu juga, nggak, karena kami tetap mengutamakan kenyamanan dari klien. Karena informasi yang keluar secara nyaman itu pasti akan bikin datanya juga lebih valid. Beda sama orang kalau dipaksa kayak diinterogasi, kan belum tentu itu juga hasil cerita yang jujur, atau itu akan membantu prosesnya jadi lebih baik. Karena kalau semakin valid itu maka akan membantu proses treatment yang dilakukan antara kedua belah pihak, antara klien sama psikolog. Jadi kalau data yang diperoleh bagus, data yang diperoleh itu valid dan dalam, maka harapannya psikolog bisa lebih mengenal tuh kliennya gimana, sehingga kalau sudah mengenal kliennya lebih seperti apa, permasalahan seperti apa, ngasih masukan itu lebih akurasinya lebih tinggi gitu, sehingga nanti ngebantunya jadi lebih optimal gitu. Dan tentunya gini teman-teman, yang kalau merasa kayak gini, jangan-jangan kalau aku sama psikolog yang ini tuh belum tentu bisa nanganin buat permasalahanku. Jangan berpikir gitu dulu. Karena bisa jadi itu kamu kan nggak tahu, karena itu kan belum kenal juga sama psikolognya, dia nanganin apa. Tapi juga pasti kayak gini, psikolog itu tidak harus memaksakan diri untuk menangani kliennya itu. Karena gini, psikolog tuh juga paham bahwa di mana batasan-batasan yang dia tahu dan kapan dia itu bisa atau enggak. Nah, ketika dia tidak bisa, terus bukan berarti terus menolak untuk menangani, tapi dia akan ngasih rujukan atau rekomendasi kepada psikolog lainnya yang nanti akan lebih bisa bantu teman-teman semuanya buat nanganin permasalahan kalian gitu. Itu sih. Jadi beda ya kalau kita ke dokter diperiksa-periksa, kita kemudian disuntik atau dikasih obat, kasih resep, sudah keluar gitu kan. Tapi kalau di psikolog kita bisa beberapa pertemuan tergantung kedalaman permasalahannya. Jadi kalau ke psikolog kamu belum tentu langsung saat itu juga terselesaikan seluruh permasalahannya, tapi akan bertahap sifatnya. Jadi gimana-gimananya gitu. Terus ada lagi tentang ke psikolog itu juga gini, jangan khawatir kalau kita ke psikolog itu permasalahan kita akan bocor. Kenapa? Karena setiap psikolog yang resmi, yang dia punya surat izin praktek psikologi, atau itu namanya kalau kita singkat sebagai SIPP, itu kan dikeluarin langsung sama himpunan profesi para psikolog yang ada di Indonesia. Nah, si psikolog ini itu punya jangka rentang waktu gitu kan. Makanya si klien juga perlu aware bahwa kalau kita mau ke psikolog itu juga harus tahu dulu nih psikolognya ini siapa, apakah surat izin prakteknya masih hidup apa enggak. Kalau perlu nanti sebelum mulai juga tanya dulu masih aktif apa enggak gitu kan, karena itu penting ya untuk bagian dari quality control dari layanan psikologi yang diberikan oleh psikolog tersebut. Jadi kalau sampai ada psikolog yang SIPP-nya, surat izin prakteknya itu sudah mati, maka
itu akan jadi salah satu pelanggaran kode etik gitu. Dan tentunya aku yakin teman-teman klien atau teman-teman yang mau ke psikolog juga akan jadi lebih nggak percaya diri, jadi nggak percaya kalau bakal ada pelayanan yang bagus apa enggak gitu kan. Dan kalau memang kalian mau ke psikolog dan yakinlah bahwa mereka yang punya SIPP dan masa SIPP-nya itu masih aktif gitu ya, maka mereka akan menjaga betul kode etik psikologi. Untuk terutama apa yang penting itu adalah menjaga kerahasiaan data dari klien apapun itu, mulai dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan itu bakal dijaga benar. Itu yang kedua, tentang kenyamanan dari proses treatmentnya itu. Jadi si psikolog pasti akan menawarkan dulu nih, nggak langsung ujuk-ujuk kayak ngasih kamu beginiin aja, enggak, tapi ditawarin dulu, nanti kita akan menggunakan treatment semacam ini dan treatmentnya itu nanti akan seperti ini gitu. Jadi kita kasih tahu tujuannya apa kayak gitu, sehingga si klien juga bisa menentukan apakah dia mau terus atau tidak. Dan yang pasti gini, proses treatment yang dilakukan psikolog kepada klien itu tidak hanya dari pihak psikolog aja yang bakalan punya sumbangsi besar untuk kesembuhan kliennya, tapi di sini adalah proses kerjasama antara psikolog dengan klien dan klien dengan psikolog. Jadi nggak bisa cuma psikolognya aja yang aktif untuk bagaimana dia memberikan yang terbaik layanannya kepada kliennya, tapi klien juga harus kooperatif, juga mau berkomitmen untuk berkembang, bertumbuh, bisa lebih baik gitu. Jadi setiap masukan yang diberikan oleh psikolog kalau bisa dijalankan. Jadi perlu ada komitmen diri. Itu salah satu yang mendukung untuk peningkatan angka kesembuhannya juga gitu ya. Jadi kalau memang diminta untuk datang setiap minggu, maka datanglah gitu kan. Terlepas dari itu nanti proses kesembuhannya berapa persen atau tidak, karena yang terpenting itu adalah dari setiap pertemuan itu ada peningkatan, mau sedikit atau banyak itu harus diapresiasi kayak gitu teman-teman sobat pintar semuanya. Jadi itu ya kurang lebih untuk ngawalin untuk hari ini ya, biar nggak terlalu sepi gitu. Aku tadi ceritain tentang sebenarnya kalau psikolog sama dokter itu kayak gimana sih. Kalau psikolog itu realnya ketika sama psikolog seperti apa. Jadi kalau kalian ke psikolog, jangan buru-buru langsung satu pertemuan selesai, tapi kita perlu ukur dulu kira-kira dengan satu pertemuan itu apakah sudah cukup atau jangan-jangan itu lebih dari satu pertemuan. Yang terpenting di sini jangan lupa adalah kenyamanan dan tingkat kesembuhan yang tinggi. Tapi kalau kalian minta buru-buru kayak ke dokter itu belum tentu bisa optimal hasilnya, meskipun sebenarnya ada beberapa orang juga dengan satu pertemuan jadi lebih nyaman, lebih tenang gitu. Ada beberapa orang yang kayak gitu. Bahkan ada yang kayak gini nih, salah satu yang menarik itu orang itu datang ke psikolog tapi belum sempat dikasih treatment yang gimana-gimana, cuma ditanyain gimana kendalanya segala macam gitu. Si orang ini tuh cerita dengan leluasanya, menceritakan semuanya. Terus di akhir sesi ternyata dia bilang sudah lebih nyaman karena ternyata memang dia butuh buat teman cerita aja gitu. Jadi tidak selalu ke psikolog itu dikasih treatmentnya gimana-gimana. Bahkan psikolog itu kayak cuma ngasih ruang buat berbicara, buat curhat, sehingga orang jadi lebih nyaman, lebih free, lebih plong pikiran, hati, dan cara berpikirnya gitu. Jadi sehingga orang jadi lebih tenang, jadi lebih rileks gitu kan, dan keluar dari sesi konseling itu jadi lebih bisa berpikir jernih kayak gitu. Ini ada terima kasih sebelumnya buat sobat Binar yang mau join dari acara hari ini gitu kan. Ada banyak banget sih sobat Binar yang bergabung pada hari ini, termasuk ada yang bertanya juga banyak. Kalau nggak salah namanya Kak Aya, salam kenal untuk Kak Aya. Pak, gimana caranya kita nenangin keluarga kita yang lagi kena masalah? Caranya kita bisa nenangin keluarga kita yang lagi kena masalah itu pertama gini nih, yang pertama banget itu kita harus punya perspektif yang luas, maksudnya berpikir terbuka, berpikir positif, optimis bahwa setiap permasalahan itu ada jalan keluarnya. Kalau sampai di level kita itu mentok
tidak menemukan jalan keluarnya, berarti bukan kita yang salah, tapi kita belum ketemu aja jawabannya seperti apa, sehingga kita perlu memperluas lagi ruang lingkupnya. Itu dulu tuh. Jadi yang pertama, sebelum kita ngapa-ngapain, sebelum kita mau ngapa-ngapain ke keluarga kita, pastiin dulu kita itu paham tentang itu tadi, yang dua tadi, tentang kita itu apa namanya, kenal nggak gitu. Maksudnya ini permasalahannya kita menguasai nggak gitu kan. Terus kalau kita nggak menguasai, kita harus legowo bahwa sebenarnya itu permasalahan yang harusnya diobrolkan bersama orang yang lebih menguasai. Kalau tentang keuangan ya ke keuangan, kalau tentang kesehatan medis ya ke dokter, kalau tentang kesehatan mental ya ke psikolog, kayak gitu. Nah, terus cara kita nenangin keluarga kita yang lagi masalah itu tadi, apa ya, jangan lupa ngingetin gitu kan, kalau posisinya dia nangis yang apa, maksudnya kondisi kesehatan mentalnya kurang begitu terkontrol gitu kan, entah nangis, entah dia tantrum marah-marah gitu kan, atau dia itu nggak bisa konsentrasi, jangan lupa ingatkan untuk terus menenangkan dirinya terlebih dahulu. Maksudnya kita kasih kata-kata yang positif, coba kamu ambil nafas dulu atau apa kayak gitu. Jadi coba menenangkan diri dulu, karena apa ya, awal dari segala pikiran atau solusi yang optimal itu dari pikiran yang jernih gitu. Karena dengan pikiran yang jernih, pikiran yang tenang, itu kita bisa menerima segala masukan, kita bisa mikir dengan enak gitu. Gitu sih. Terus kemudian kalau sudah kita coba tenangin, udah kita sendiri sebagai orang yang mau berniat membantu secara positif, kita juga harus punya optimisme bahwa ini ada solusinya gitu kan. Dan jangan, tadi yang aku bilang pertama, jangan lupa untuk berpikir open mind gitu kan, karena berpikir open mind itu penting. Karena kadang-kadang gini nih, kita ngerasa yang kita bilang itu benar, padahal itu belum tentu benar gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya pikiran open mind, berarti kita harus sadar bahwa bisa jadi apa yang kita sampaikan itu adalah alternatif solusinya. Jadi jangan berpikir semua yang kamu katakan itu adalah yang paling benar, tapi salah satunya mungkin itu alternatifnya, tapi bisa jadi bukan itu yang terbaik buat keluargamu. Jadi setiap permasalahan itu ada solusinya, tapi belum tentu permasalahan itu solusinya datang dari kamu. Tapi kita bukan berarti terus harus diam, tapi kita harus coba. Ya kalau memang kita punya solusi, sampaikan. Diterima atau tidak itu kembali kepada orang yang kita bantu tenangin tadi, keluarga kita itu gitu. Jadi open mind, kemudian optimis, semua ada solusinya. Terus yang ketiga tadi tenanginnya itu, pertama itu jangan lupa dengan mengelola pernafasan gitu. Mengelola pernafasan, ambil nafas, kemudian hembuskan gitu kan. Maksudnya bukan sekadar mengambil nafas dan mengembuskan aja, tapi mengatur pernafasannya supaya lebih tertata gitu kan itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah coba minta dia bercerita dari awal gitu kan. Tapi sebelum kita minta bercerita dari awal, pastikan dulu nih nyaman nggak dia gitu kan, nyaman nggak buat cerita. Kan ada yang orang itu kita mau bantu tapi dia nggak nyaman sama kita, ya kita jangan maksa gitu kan. Ya cocok-cocokan gitu kan. Karena masalahnya adalah ini informasinya nanti akan utuh atau tidak, valid atau tidak. Maksudnya ada orang-orang yang karena tidak nyaman akhirnya dia agak sedikit membelokkan supaya ceritanya itu nggak terlalu full gitu kan, sehingga apa ya, bukan berarti dia mau berbohong, tapi dia ingin melindungi dirinya sendiri gitu kan. Oke, kemudian keluarga saya sering tidak bisa merasa optimis. Nah, berarti kan sebenarnya ada situasi di mana lingkungan di sekitarnya itu atau lingkungan keluarga itu sedang dalam kondisi yang perlu support positif dari lingkungan yang keluarga yang lainnya atau lingkungan di sekitarnya yang mungkin bisa memberikan support positif. Nah, tapi kan gini nih permasalahannya, kadang-kadang kita itu di titik di mana kayak yang disampaikan oleh Mbak Aya itu, bahwa keluarga saya tidak bisa merasa optimis karena itu tadi tuh kan apa ya, permasalahan itu datangnya itu kayak beruntun gitu ya. Dan kalau beruntun terus kemudian setiap permasalahan yang hadir itu tidak langsung dicarikan solusinya, itu kayak numpuk. Dan kalau semakin numpuk muncul nih pesimisme gitu kan, yang kemarin aja belum selesai apalagi yang sekarang, yang ini datang lagi permasalahan ini juga belum ada solusinya. Jadi kayak numpuk terus, akhirnya optimisme itu mulai hilang. Nah,
perlu banget, penting banget. Ini kayak yang dibahas waktu di Instagram webinar kemarin. Lingkungan tuh support yang positif dari lingkungan sekitar itu penting banget gitu ya. Mungkin kalau yang kita bahas di sini sama Mbak Aya itu adalah keluarga inti, itu misalkan catur warga atau ayah, ibu, 2 orang anak gitu. Maka perlu coba cari lingkungan yang suportif dari lingkungan keluarga yang lebih besar mungkin ya. Dan coba cari second opinion, cari coba solusi. Tapi kalau itu nyaman ya, kalau tidak nyaman maka ya jangan dilanjutkan. Kalau memang tidak nyaman maka penting banget buat Mbak Aya dan keluarga itu untuk cari psikolog yang dia itu bisa buat kasih terapi kelompok. Jadi terapi kelompok itu beda sama terapi individual. Kalau terapi individual kan misalkan saya gitu datang ke psikolog, nah itu kan sendirian gitu kan, one on one session gitu. Tapi kalau kelompok berarti biasanya psikolog itu akan menghadirkan setiap anggota keluarga yang bermasalah itu tadi, yang maksudnya yang terlibat dalam permasalahan itu. Tapi kadang-kadang juga nggak langsung. Pertama mungkin anaknya dulu, terus kemudian berikutnya anak yang kedua, kemudian berikutnya ayahnya, kemudian berikutnya ibunya. Kalau udah ditanyain semua dari sudut pandang individual, maka dia akan undang keempatnya untuk bisa kumpul bareng, ngobrolin itu, nemuin solusinya bareng-bareng, tapi dengan sudut pandang keilmuan psikologi pastinya. Nah, itu ada beberapa psikolog yang punya keahlian seperti itu. Dia bisa mengundang atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bersifat kelompok atau terapi kelompok itu tadi. Karena gini, kalau itu dirasa lebih nyaman maka itu lebih baik dilakukan oleh keluarga Mbak Aya gitu kan. Karena permasalahan-permasalahan itu kadang kan untuk beberapa keluarga ketika itu diungkap atau dicurhatkan kepada keluarga besar atau keluarganya Pak D atau keluarganya Bule atau Bude atau Bule gitu ya, atau tante atau om, itu kadang-kadang kan kurang nyaman, khawatir itu nanti jadi gunjingan atau bahan gibah atau digosipin atau apa, itu ya enggak apa-apa. Berarti itu memang jadi pilihan dari keluarga besar, keluarga intimu gitu ya, keluarga catur wargamu. Kalau memang tidak nyaman jangan dipaksakan, tapi jangan lupa sekali lagi yang perlu dilakukan ketika lingkungan utamanya, lingkungan dalam keluarga catur warga itu tidak menunjukkan tanda-tanda optimisme, maka perlu dicari optimisme itu dari luar. Itu kuncinya. Jadi setelah yang tadi, yang pertama tadi 3 itu, kemudian yang berikutnya nih ketika kamu mau mencoba mulai menangani permasalahan itu, perlu cari optimisme itu dari luar area keluargamu. Kalau memang tidak nyaman buat ke keluarga besar, ya jangan ke keluarga besar, tapi coba dengan ke psikolog atau pihak-pihak yang cenderung suportif untuk menangani permasalahanmu. Itu. Nah, kalau memang tentang permasalahan kesehatan mental, maka ke psikolog itu salah satu solusinya gitu. Jika memang permasalahan ini terkait dengan kemampuan pengelolaan keuangan, maka nggak apa-apa buat kita sambil ngobrol juga ke konsultan keuangan gitu kan. Tapi permasalahan utamanya kita perlu tahu dulu nih, apakah permasalahan akar utamanya itu benar-benar tentang yang dipikirkan, benar-benar tentang itu gitu kan. Nah, kalau memang bukan itu ya maka kita harus cari terus. Karena kadang-kadang gini, kita itu mencurhatkan sesuatu, memikirkan suatu permasalahan, tapi akar permasalahannya bukan di situ. Permasalahan yang kita curhatkan, keluhan yang kita sampaikan, kendala yang kita alami itu adalah chain effect gitu kan, reaksi berantai dari permasalahan utamanya. Contohnya gini, aku sering cerita di Instagram webinar dibisikan setiap Sabtu ya. Jadi ketika ada orang itu datang ke psikolog, terus dia bilang, Pak, akhir-akhir ini saya itu kurang tidur, kurang istirahat gitu kan. Tidur saya nggak nyaman, kemudian bangunnya nggak fresh gitu kan, sehingga kalau ke kantor nggak bisa optimal gitu kan. Jadi kerjaan nggak ada yang kepegang gitu kan. Jadi akhirnya dimarahin bos dan segala macam. Nah coba itu dari situ aja ceritanya itu sudah berantai gitu kan. Dari yang awalnya tidurnya keganggu, tidurnya sering malam-malam bahkan nggak bisa tidur, akhirnya bangunnya nggak fresh, akhirnya jadi aktivitas daily routines itu jadi nggak optimal gitu kan. Tambah lagi urutan berikutnya adalah dimarahin bos. Nah kalau mundur ke belakang, coba cek lagi
dari tidur yang tadi itu mungkin sampai ke level insomnia mungkin ya, atau mungkin sekedar tidur kebangun, atau mungkin tidurnya nggak nyaman karena mimpi buruk, kebangun terus tidur lagi tapi tidurnya masih nggak optimal, itu coba mundur saat sebelum tidur. Nah, saat sebelum tidur itu tuh posisinya gimana? Apakah seluruh permasalahan yang di dalam pikiran kita itu terselesaikan sudah? Nah, kadang-kadang ketika kita tidur dan akhirnya proses istirahat itu tuh tidak nyaman karena masih ada residu-residu pikiran yang itu masih belum terselesaikan permasalahannya, itu yang ke bawah terus sampai ke dalam pikiran. Nah, maka dari itu ini bisa banget buat sebelum istirahat itu coba perlu untuk kalau kemarin kita bahas di Instagram ya, berbeda itu ada dealing with insecurity gitu ya, atau berdamai dengan rasa tidak nyaman. Nah, sebelum istirahat, sebelum tidur coba dipikirkan dulu solusinya gitu kan. Harapannya apa? Dengan kita bisa meyakinkan diri kita, oh itu ada solusinya. Ketika istirahat itu bisa lebih tenang, lebih nyaman gitu. Karena apa? Yang mengganggu proses tidur itu ada salah satunya adalah kondisi pikiran yang belum tenang atau kondisi pikiran yang belum optimal. Jadi memang perlu dicek benar. Jadi ketika kita ngeluh atau merasa kendala utamanya adalah tentang tidur, jadi permasalahan utamanya bukan itu, tapi ada sesuatu lain yang dibalik itu yang membuat kita jadi nggak bisa tidur dengan nyaman. Nah, kalau sudah nemuin solusinya, itu maka harapannya bisa lebih tenang dalam tidurnya. Tapi gitu ya, kadang-kadang itu nggak semudah kayak saya ngomongnya kayak gini gitu ya. Tapi itu akan perlu berproses. Palingnya gini, harapannya kita bisa mengurangi gap antara tidurnya itu tadi. Misalkan kita tidurnya baru jam 3 pagi, coba dikurangi jadi jam 2, besoknya lagi dikurangi jadi jam 1, besoknya lagi dikurangi jadi jam 12. Kurangi terus gapnya gitu kan. Sehingga kita secara tidak langsung mencoba memberikan stimulasi ke dalam diri kita tuh untuk segera menemukan solusi sebelum kita tidur. Dan jangan lupa bahwa memang tidak ada sih yang bilang kalau lama atau durasi tidur itu menentukan kualitas tidur, nggak ada sih. Tapi menurutku adalah mau sebentar atau lama tidurnya, selama tidurnya berkualitas itu akan menghasilkan posisi bangun atau tubuh yang fresh di pagi hari. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kembali ke permasalahannya Mbak Aya, jangan lupa mungkin yang jadi permasalahan sekarang yang dibilang tadi di awal, ingin menangani keluarganya yang sedang kena masalah, itu dicek dulu sebenarnya permasalahannya itu apakah betul yang seperti yang dilihat selama ini, atau jangan-jangan ada pemicu awalnya. Itu harus dicek dulu. Nah, kadang-kadang dalam kondisi lingkungan yang belum menemukan solusi dari permasalahan itu biasanya akan terpengaruh dengan situasi yang pelik itu, nggak bisa berpikir jernih untuk menemukan akar permasalahannya tadi aku minta gitu ya. Kadang-kadang mikirnya ya udah itu aja, kayaknya nggak ada penyebabnya segala macam. Nah, maka dari itu perlu orang yang di luar itu tadi, lingkungan suportif, untuk membantu mencarikan solusinya gitu kan. Karena orang yang di luar tuh biasanya bisa lebih berpikir jernih gitu. Apalagi kalau kita atau Mbak Aya bisa buat ngobrolin ini dengan orang yang lebih berpengalaman atau lebih punya pengetahuan lebih banyak tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Salah satunya dengan psikolog. Gitu, Mbak Aya. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya untuk Mbak Aya. Semoga Mbak Aya dan keluarga segera bisa menemukan solusinya, dan solusinya itu bisa bikin nggak cuma keluarga yang bermasalah itu, tapi bisa memberikan manfaat ke orang-orang di sekitarnya yang juga kena imbas dari permasalahan itu. Karena biasanya dengan satu permasalahan terselesaikan, masalah-masalah lainnya itu akan ikut terselesaikan gitu kan. Kayak tadi aku bilang, ketika kita sudah menemukan solusi dari permasalahan kita sebelum tidur, maka permasalahan berikutnya, tidur yang gak nyaman, bangun yang kurang fresh, pekerjaan yang kurang optimal, sampai dimarahin bos, harapannya itu akan ikutan jadi chain effect juga, reaksi berantai yang jadi positif kayak gitu. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Aya. Nggak terasa sudah 32 menit ya kita hari ini. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Mas L3. Caranya biar tidur kita berkualitas harus gimana Pak?
Caranya agar tidur kita berkualitas tadi salah satunya yang aku bilang, kita perlu persiapan lebih awal untuk tidurnya gitu ya. Misalkan kita menata jadwalnya dengan baik, mau tidur jam berapa, kemudian sebelum tidur itu persiapannya jam berapa, nanti bangunnya supaya jam berapa kayak gitu. Jadi itu perlu dijadwalkan dengan baik. Pertama itu, kemudian kalau kita sudah punya jadwal maka kita perlu komitmen tuh untuk bisa menepati jadwal yang sudah kita buat. Terus kedua, kalau sudah ditepati maka itu kan nggak semudah itu ya menepatinya. Kadang-kadang kita sudah bikin jadwal jam 10 buat tidur 10 malam, tapi lewat jam 11, jam 12 bahkan sampai lewat dari jam 12 itu barusan bisa tidur. Nah, itu jangan lupa tadi kayak aku bilang tadi, cek coba kira-kira aku ini kenapa ya nggak bisa tidur gitu ya. Kalau aku nggak bisa tidur itu penyebabnya apa, aku lagi mikirin apa, atau mungkin ini permasalahannya itu tentang rasa capek yang berlebih gitu kan. Makanya dicek dulu, nggak bisa tidur atau tidur yang nggak berkualitas itu karena apa, sebelum tidur itu kok tidurnya terlambat, itu karena apa gitu kan. Karena kan itu aku bilang tidur yang berkualitas itu tolak ukurnya bukan di tidurnya sebenarnya. Tidur berkualitas itu kita bisa tahu berkualitas apa enggak itu dari saat bangun. Kalau bangunnya fresh, kita semangat, kemudian bisa ngejalanin hari dengan bahagia gitu, maksudnya ngawalin hari dengan bahagia, itu salah satu tolak ukur utama biar kita tahu itu berkualitas apa enggak. Makanya aku bilang tadi, kalau sudah punya jadwal yang jelas, maka jangan lupa untuk berkomitmen untuk menepatinya secara berkala. Kemudian yang kedua, kalau sudah nemuin jadwal dan itu tadi, coba cek ke dalam dirimu. Aku kok tidurnya melewatin jadwal yang sudah aku buat. Aku kenapa? Nah itu coba gunakan waktunya untuk berpikir seperti itu. Kadang itu gini nih, ada orang-orang yang nggak bisa tidur, itu malah menyibukkan diri dengan kegiatan yang nggak cari solusi biar cepat tidur, tapi malah kayak melakukan sesuatu yang aktivitas yang agak kurang linear, kurang searah dengan tujuan dari biar bisa cepat tidur. Contohnya nih kayak ada beberapa yang tuh malah kayak nonton gitu kan, atau scrolling, atau baca-baca sosmed gitu kan, atau nonton Netflix atau apapun itu gitu kan. Nah itu ya nggak apa-apa sih, tapi ada beberapa orang itu karena ikut-ikutan, oh temanku kayak gitu, terus akhirnya aku coba-coba juga, itu akhirnya juga nggak bisa menyelesaikan masalah di diri sendiri gitu. Karena setiap permasalahan itu punya solusinya sendiri, dan permasalahan yang berbeda-beda di setiap orang itu solusinya juga berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi jangan samakan dirimu dengan orang lain, dan jangan samakan permasalahanmu dengan orang lain, dan juga jangan samakan solusi atas permasalahanmu itu sama seperti solusi yang dilakukan oleh orang lain terhadap permasalahannya gitu. Jadi coba dicari dulu apakah permasalahan fisiologis atau permasalahan psikologis. Kalau permasalahan fisiologis biasanya itu perlu dengan dibantu oleh obat-obatan gitu ya, oleh dokter, dengan pantauan dokter biasanya gitu kan. Tapi ada juga yang punya solusi seperti ini kalau masalah fisiologis, dengan coba menyibukkan diri dengan aktivitas olahraga sebelum tidur. Misalkan senam sederhana kayak push up, sit up kayak gitu. Nah itu bisa bikin tubuh jadi lebih mengeluarkan energi yang bikin kita nggak cepat tidur. Kadang-kadang kan nggak bisa tidur juga karena kita masih melek, masih terjaga, masih yang bisa ngelakuin apapun dengan semangat. Itu karena energi kita belum habis. Karena seharusnya kita segera ngabisin itu dan bisa cepat tidur. Tapi kalau permasalahan psikologis, maka baik banget buat teman-teman sobat binar coba untuk cari kira-kira aku sehari ini tuh kenapa gitu, ada apa yang aku pikirin atau ada yang belum aku selesaiin, coba dipikirkan, kemudian dicarikan solusinya. Minimal itu kayak kita punya rencana, besok ketika saya berhadapan dengan masalah itu lagi, saya punya rencana nyelesainnya kayak gini. Jadi ada rencana tindak lanjut yang pasti ya gitu. Jadi ketika mau tidur itu setidaknya lebih lega, oh aku sudah nemuin solusinya, besok tak coba kayak gitu. Nah itu akhirnya bisa lebih baik kayak gitu. Nah kemudian ada pertanyaan, mudah-mudahan kejawab ya Mas L3 atau Mbak L3 gitu.
gitu. Tapi ya gini, siapapun di sini, Mbak Aya, Mas Alika boleh banget buat menggunakan fitur layanan produk berbinar yang bisa kalian akses di link tree-nya berbinar, di bio-nya Instagram-nya berbinar maupun di bio-nya TikTok-nya berbinar. Registrasi di sana, kita akan coba bantu dengan para psikolog-psikolog yang ada di berbinar, mudah-mudahan bisa dapat solusi yang optimal gitu ya, sobat binar semuanya. Dari Mas Muji ini jadi salah satu pertanyaan terakhir mungkin untuk sesi kali ini, karena kebetulan hari ini kita akan mengakhirinya lebih cepat. Cara biar nggak insecure sama pencapaian orang lain gimana ya Pak? Saya merasa diri saya selalu kalah dengan orang lain. Oke, mudah-mudahan kejawab ya Mas Muji dengan yang saya sampaikan, yang akan saya sampaikan. Oke, pertama gini, rasa insecure itu kan biasanya terjadi, betul seperti kata Mas Moji atau Mbak Moji, itu adalah karena kita suka mengkomparasi, suka membandingkan dengan apa yang dicapai oleh orang lain. Dan kita lupa bahwa setiap orang itu adalah individu yang berbeda. Seperti aku bilang tadi ke Mas L3 ya, bahwa orang yang satu berbeda dengan orang lain. Orang yang satu itu punya karakter yang berbeda dengan orang lain. Sehingga karena karakter setiap orang itu berbeda, maka setiap orang punya pencapaian yang berbeda-beda gitu. Nah, itu dulu yang harus dipahami, karena setiap individu itu berbeda. Bahkan orang yang kembar pun itu berbeda gitu. Kembar 5, kembar 4 itu pasti berbeda-beda setiap orang. Nah, itu. Kemudian yang kedua, karena kita tahu setiap individu itu berbeda, maka kita harusnya tahu dulu nih, kita itu mau ngapain. Kita harus punya timeline yang jelas, punya rencana kerja yang pasti. Nah, hari ini, 2 hari lagi, 3 hari lagi, seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi, 6 bulan lagi, sampai terus setahun kemudian, 2 tahun kemudian. Kita harus punya planning yang jelas itu kan. Nah, ketika kita mau punya rencana yang jelas itu, biasanya itu kan kayak kita itu melihatnya dari apa, cita-cita biasanya kayak gitu ya. Kita punya cita-cita apa sih kayak gitu, mau jadi dokter, mau jadi psikolog, mau jadi data analis, mau jadi product manager. Taruh di depan dulu nih cita-citanya. Terus itu kamu kasih tahun tuh, tahunmu itu kamu mau capai itu di tahun berapa gitu. Nah, terus mundur. Oke, untuk mencapai itu aku syaratnya apa aja, aku harus ngapain aja supaya aku bisa mencapai level itu. Mundur kan gitu. Oke, aku harus mencapai, misalkan pertama aku harus kuliah, aku harus ikutan sertifikasi PNSP, misalkan aku harus ikut training, aku harus magang, aku harus ini. Itu bikin timeline-nya mundur ke belakang, ke masa sekarang, dari masa yang akan datang mundur ke masa yang sekarang. Bikin mundur. Kalau kamu bikinnya dari sekarang ya nggak apa-apa, tapi kadang-kadang beberapa orang lebih mudah untuk bikin dari yang masa depan ke masa yang sekarang. Bikin dulu gitu kan. Jadi be yourself gitu ya, bikin versimu sendiri. Kamu punya keinginan yang itu pasti akan berbeda dengan orang lain. Dan kenapa? Karena apa yang kamu inginkan itu karena disesuaikan dengan apa yang kamu mau gitu kan. Karena apa yang kamu mau itu muncul karena kamu itu besar dengan cara yang berbeda dengan orang yang lain. Maksudnya tumbuh dewasa dengan cara yang berbeda dengan orang lain. Kan kamu dan orang lain dihasilkan dari orang tua yang berbeda, sehingga kamu memperoleh masa pendewasaan dari kecil sampai dewasa itu dengan cara yang berbeda dari orang yang lain, sehingga apa yang dicapai orang lain itu berbeda dengan apa yang kamu capai. Jadi kamu dan orang lain pasti berbeda gitu. Jadi maksudku perlu berpikir realistis di sana dulu, tapi juga terus jangan down. Aku nggak bakal bisa dong kayak seperti orang lain. Enggak, kamu bisa sukses dengan caramu sendiri. Kamu bisa mencapai keberhasilan dengan gayamu sendiri. Mungkin kamu insecure karena kamu sendiri belum tahu kamu itu kayak gimana. Kamu tuh sendiri belum tahu kamu tuh punya potensi seperti apa. Dan mungkin kamu juga belum tahu kamu itu punya bakat dan minat yang seperti apa. Kadang-kadang seperti itu. Kita membandingkan diri kita sama orang lain karena kita nggak tahu tulus kita itu apa aja. Kadang-kadang kita itu ngebandingin orang lain karena kita nggak lihat juga orang lain itu punya enggak yang kita punya. Jangan-jangan orang yang sukses di depan mata kita itu tidak sebaik diri kita juga kayak gitu. Atau kita itu bisa jadi punya sesuatu yang mungkin akan lebih baik daripada orang lain.
Ya, kadang-kadang itu kan kita yang nggak pernah nyadarin kan, karena kita sendiri tidak cukup ingin tahu tentang diri kita. Kita kadang-kadang tidak cukup kepo gitu ya. Aku itu kadang-kadang kita lebih suka melihat orang lain daripada coba ngelihat ke diri kita sendiri. Kita khawatir kalau kita ngelihat diri kita sendiri terlalu banyak kekurangan yang muncul. Kenapa kok bisa mikir kayak gitu? Karena kita terbiasa ngelihat kekurangan kita daripada ngelihat kelebihan kita. Dan bisa juga orang-orang yang lebih sering lihat kekurangannya karena lingkungan yang sekitar dia, lingkungan yang di sekitar dia tidak support untuk menunjukkan, oh kamu tuh punya kelebihan ini loh, so kamu harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu. Jadi perlu banget buat kita itu tahu dulu nih, kita itu siapa, kita itu punya karakter gimana, potensi kita itu seperti apa, bakat kita, minat kita. Kemudian kalau kita sudah tahu semuanya itu, kita jadi tahu dengan karakter, bakat, dan minat kita yang seperti ini, kita itu bisa jadi apa, kita mau mencapai level yang mana. Jadi fokusnya pada diri sendiri gitu. Apa yang terjadi pada orang lain itu bukan untuk di-compare secara terang-terangan sama diri kita, tapi untuk kita itu bisa jadi lebih semangat kayak gini nih. Orang ini dengan masa lalu yang seperti ini, karakternya seperti ini tuh bisa loh mencapai seperti ini. Aku dan diriku dengan karakter aku yang seperti ini, dengan kelebihan dan kekuranganku, aku bisa juga harusnya mencapai yang dicapai orang itu juga. Maksudnya kesuksesannya bukan apa ya, real kesuksesan yang dimaksud kayak gitu. Jadi pasti berbeda gitu. Sama-sama penyanyi aja kan beda gitu ya. Sama-sama apa ya, pembalap atau sama-sama main sepak bola itu pasti berbeda kayak gitu. Mudah-mudahan bisa terbantu ya Mas Moji atau Mbak Moji gitu. Jadi yakinlah bahwa kamu punya karakter atau kemampuan yang itu beda sama orang lain gitu. Ini ada pertanyaan lagi terakhir ya, nggak terakhir dari tadi nih. Mas AXS atau Mbak AXXS, ini pertanyaan terakhir. Jadi kita akan ketemu lagi di minggu depan. Sebelum aku akhiri, aku mau jawab dulu pertanyaan dari Mbak atau Mas AXXS. Kalau sesak nafas sampai bikin anxiety kumat tuh gimana Om? Sesak nafas sampai bikin anxiety kumat. Jadi sebenarnya saya bingung apakah sesak nafas dulu, apa anxiety-nya dulu nih. Nah itu yang harus dipastikan dulu. Kalau sesak nafasnya kemudian jadi anxiety, itu bisa jadi karena kondisi sesak nafas yang dialami itu menyebabkan kepanikan yang akhirnya rasa berpikir tenang dan rasa berpikir jernihnya itu jadi nggak muncul, atau kemampuan berpikirnya mengelola dirinya itu kurang terkendali. Akhirnya rasa cemas yang ada di sekitarnya itu akhirnya muncul dan nggak bisa dikendalikan juga. Jadi sebuah reaksi berantai. Nah kalau memang sesak nafas itu menyebabkan anxiety, tapi kalau kebalikannya anxiety menyebabkan sesak nafas, berarti memang kondisi kecemasannya itu sampai di level yang membuat dia itu sulit mengendalikan pernafasannya. Rasa cemasnya itu, rasa sulit rasa khawatirnya gitu kan, sampai ke level yang bisa mempengaruhi kondisi fisiologisnya. Jadi apapun itu, mau sesak nafasnya dulu atau anxiety-nya dulu, kalau sampai di level yang mengkolaborasikan antara kondisi fisiologis dan kondisi psikologis, maka jangan lupa yang pertama adalah pentingnya untuk kita tahu sebenarnya apa sih hal pertama yang bisa bikin kita tenang dulu. Jadi ketika kita lagi tenang seperti saat ini misalkan gitu ya, itu kamu perlu pikirkan, besok kalau saya lagi anxiety atau saya lagi sesak nafas, itu hal pertama apa yang bisa menenangkan saya. Nah, itu tadi yang kamu temukan itu sebagai sesuatu yang membuat kamu senang, bahagia, gembira, lebih tenang, lebih fresh, itu letakkan di sekitarmu. Misalkan contohnya ada orang yang suka gambar, maka letakkan pensil warna, krayon, kertas, HVS di spot-spot di sekitar kamarmu yang memungkinkan untuk kamu lihat. Begitu kamu itu langsung muncul sesak nafas atau anxiety-nya. Jadi begitu ada permasalahan, langsung kamu bisa menenangkan dirimu dengan lebih baik. Yang pertama yang terpenting itu kan pertolongan pertamanya terhadap kondisi sesak nafas atau anxiety-nya. Jadi tolong dicoba itu dulu. Tapi kalau memang ini
sesak nafas yang sampai ke level asma, maka jangan lupa dengan pertolongan obat yang selama ini diberikan saat kamu melakukan treatment bersama dokter gitu kan. Karena apapun itu kondisi fisiologis atau gangguan fisiologis atau gangguan fisik yang dialami itu akan lebih baik ditangani secara fisiologis juga gitu kan oleh teman-teman di bidang kedokteran gitu. Tapi kalau terkait sama anxiety maka akan lebih baik pastikan kondisi menjadi lebih tenang. Tenangkan dirimu dengan hal-hal yang membuat kamu bahagia, dan kalau kamu sudah menemukan itu di saat kamu posisi tenang saat seperti ini, maka jangan lupa untuk diletakkan segera mungkin. Ada beberapa orang yang dengan cara seperti itu meletakkan benda-benda yang membuat dia jadi lebih tenang, yang aktivitasnya itu bisa dilakukan dengan membuat dia supaya jadi lebih tenang, itu di titik-titik yang dia mudah gapai, mudah lihat, sehingga dia bisa kapanpun melakukannya. Atau ditaruh di handphone. Misalkan ada orang yang cukup terstimulus dengan menenangkan diri menggunakan lagu atau musik, dia bisa dengarkan musik-musik yang dia bikin jadi lebih tenang. Atau juga ada orang-orang yang cukup dengan membaca quotes atau wallpaper dari handphonenya, letakkan terus di dalam handphonemu gitu. Atau tips-tips yang memungkinkan kamu jadi lebih tenang, itu bisa juga diletakkan sebagai wallpaper dari handphone kamu. Kayak gitu. Jadi harapannya adalah siapapun yang teman-teman sobat Binar yang mengalami sesak nafas atau anxiety akibat sesak nafas atau kebalikannya anxiety kemudian sesak nafas, bisa dicoba hal seperti itu. Tapi jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, tidak hanya treatment secara psikologis, karena ini adalah berhubungan dengan kondisi sesak nafas yang itu sangat berpeluang kepada kondisi fisik yang lebih parah lagi nantinya. Maka jangan lupa untuk segera menghubungi dokter, karena treatment medis itu juga perlu dilakukan dalam kondisi-kondisi urgent seperti itu. So, buat Sobat Binar, ini sudah over the time, kita hampir sejam, tapi kurang 10 menit. Terima kasih banyak buat sudah hadir di episode kedua di acara live TikToknya Berbinar Insightful Indonesia bersama saya, Dani Sanjar Arvensia, psikolog dari Berbinar Insightful Indonesia. Kami akan live kembali di minggu depan di hari Sabtu jam 7. Jangan lupa hadir, dan juga kalau mau cek yang di Instagram juga ada topik terkini nanti yang akan kami sampaikan di hari Jumatnya. Di hari Jumat di jam 3 sore di Instagramnya Berbinar. Both of them kalian boleh hadir, nggak harus di salah satunya atau mau dua-duanya, bebas senyamannya, karena Berbinar selalu ada buat kamu. Jadi kami tidak ingin memaksakan, yang pastikan kami adalah kenyamanan dari customer. Jadi harapannya kalian semua bisa memperoleh manfaat dari apa yang kami berikan. Jangan lupa terus cek di Instagram Berbinar dan TikToknya Berbinar, follow, like, dan subscribe semuanya. Di YouTube-nya juga ada. Semoga bermanfaat. Kalau kalian tertarik buat menggunakan layanan dari Berbinar, baik itu konseling maupun konseling sama psikolog maupun sama konselor sebaya ataupun psikotes gitu kan, buat mengetahui kayak tadi temanku Sobat Binar yang tadi, teman-teman Sobat Binar yang ya akses itu ya, yang mereka masih belum tahu, atau Mas Moji tadi yang pengen tahu sebenarnya dirinya seperti apa, kemampuannya, boleh banget buat coba cek di bio-nya TikTok maupun Instagram Berbinar. Sana ada cara pendaftarannya, dicoba. Dan yang terakhir ada Berbinar Plus, itu edukasi terbaru dari Berbinar, program baru yang nantinya harapan teman-teman bisa lebih teredukasi tentang topik-topik yang mau dipelajari seperti human resource, product management, atau mungkin tentang bagaimana tentang dunia kerja, job seeker gitu ya, tentang how to facing the interview session, atau tentang tentang bagaimana kamu mengelola CV atau kurikulum vitae kamu sebelum kamu akhirnya melamar pekerjaan. Jadi saya itu terima kasih, selamat malam, semoga bermanfaat.